Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Kita ada sebagaimana kita ada karena anugerahnya. Bilang sama sebelah saudara, kita masih hidup. Mungkin buat sebagian orang pernyataan kita masih hidup itu biasa. Tapi berapa banyak saudara yang diteks kata dokter cancer? Berapa banyak kita yang lolos dari kecelakaan? Beberapa kita yang lolos dari masa-masa yang sukar. Kalau kita bisa hidup karena anugerah Tuhan. Sama-sama bilang saya masih hidup. Alkitab berkata biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Artinya kalau masih hidup jangan mengeluh. Kalau masih hidup jangan bersungut. Kalau masih hidup jangan simpan kepahitan. Jangan simpan beban berat. Aku percaya Tuhan yang bela aku dan beri kemenangan yang luar biasa. Katakan amin. Hari ini saya agak sedikit tidak nyaman dengan mimbar yang baru ini. Biasanya mimbar di sini itu enak, saya tinggal pukul bus. Sekarang saya pukul dus patah. Jadi gara-gara saudara Om Arifin dan Tante, terima kasih banyak. Saya senang ada di sini. Saya lihat saudara seperti orang-orang tidak ada masalah, saudara-saudara. Memang pendeta, kalau lagi di dalam gereja tidak ada masalah. Nanti keluar dia tungguin kita pendeta. Tapi roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Haleluya. We are born to be winners. Sama-sama bilang saya dilahirkan untuk jadi pemenang. Sama-sama bilang sama saya dilahirkan untuk jadi pemenang. Bilang sama sebelah saudara, saya dilahirkan untuk jadi pemenang. Siapa yang percaya dia dilahirkan untuk menjadi orang menderita? Yang angkat tangan, lapor ke gembala, papa rohani saudara, minta baptis ulang. Baptisan kemarin gak berlaku sebab dia dilahirkan untuk menjadi orang yang menderita. Saya percaya dari awalnya Tuhan menciptakan manusia, biarlah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Pertanyaan saya, waktu Tuhan bilang baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, kira-kira apa perasaan setan? Mungkin sudah menantang saya dan bilang, ini yang gue gak demen dari Gilbert nih. Makanya dia suka aneh-aneh aja. Masa dia mikirin perasaan setan? Enggak, kan saya cuma nanya. Gak usah emosi apa. Jadi kan gini. Saya kalau berdiri ini kayak orang mau ajak berantem, mendingan saya duduk aja di sini ya. Misalnya gini. Kan Tuhan bilang gini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini kan setan di pojokan nih. Halo. Terus kira-kira perasaannya setan gimana? Is he happy? Kira-kira dia seneng gak? Kira-kira setan bilang, yes. Saya percaya he's not happy. Betul? Setan bilang, kurang oh ini keras nih. Bukan saya ketawa karena benar sakit deh. Kalau biasa kan saya gini di mimbar bunyinya kenceng tapi nggak sakit. Di situ butak saya mesti hati-hati kalau nggak patah. Pas di sini, tangan saya yang sakit. Pertanyaan saya, kira-kira perasaan setan gimana saudara? Pasti setan kesel. Kalau saudara tanya sama saya, pendeta boleh gak sih khotbah firman Tuhan gak usah perasaan setan, biarin aja setan sama perasaannya. Enggak, saya mau gambarin sama saudara. Karena Alkitab bilang Yesus datang untuk memberi domba-dombanya. Oh ini AC-nya enak di sini nih. Saya khotbah sini aja lah. So, ini saya pakai jaket Sumba ini agak panas loh sebetulnya. Makanya saya panas nih khotbah hari ini. Karena saya lihat Bali banyak hujan, banyak banjir. Jadi saya pakai yang serius. Apalagi Alkitab bilang, aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan.
Dan sekarang gak banyak pendeta berani ngomong itu. Karena kalau pendeta mulai ngomong itu, semua akan serang dia di YouTube dan bilang, ini pendeta aliran teologi kemakmuran. Tapi saya udah baca dalam Alkitab, Yesus tidak datang bikin orang menderita, bos. Aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang sama-sama bilang, saya diciptakan untuk hidup berkelimpahan. Tolong kalau ngambil video saya yang lengkap, kenapa sih? Saya udah capek dipotong-potong, saudara-saudara. Saya sampai kurus begini gara-gara menderita nih. Banyak banyak pikiran, saudara. Saya khotbah apapun dipotong, dikomentarin. Ini contoh pendeta kemakmuran. Nah, tapi kan Alkitab bilang aku datang untuk memberi dombaku hidup dan hidup secara udah gak usah kita ngomongin dah. Daripada masalah. Tapi pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kenapa? Karena setan tahu persis rencana Allah dahsyat pada hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, rencana Allah dalam hidup saya dahsyat. Kalau tidak dahsyat, itu hanya buah pikiran saudara sendiri. Tuhan tidak bilang baiklah kita ya kasih berkat dikit-dikit. No. Aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tetapi pencuri itu datang. Dia mencuri, membunuh dan membinasakan. Yang pertama dia curi perhatian kita. Supaya kita nggak tertuju kepada Yesus. Saat dia curi perhatian kita, dia bunuh semangat kita, dia bunuh iman kita. Supaya dia dapat binasakan segala sesuatu dalam hidup kita. Karena selama kita punya iman, kita pasti menang. Sama-sama bilang sama saya, selama saya punya iman, saya pasti menang. Saya nggak mau tahu siapa yang fitnah saudara, saya nggak mau tahu badai apa yang sedang saudara hadapi, saya nggak mau tahu siapa yang jahatin saudara, saya nggak mau tahu siapa yang curangin saudara. Selama kita punya iman, kita pasti menang. Iman menopang kita, iman menguatkan kita, iman menuntun kita pada rancangan Allah yang dahsyat. That's all about life. Tuhan punya rancangan yang dahsyat. Iblis gregetan. Iblis mau buat apa saja untuk mengacaukan rencana Allah. Kondisi ini saya beri nama spiritual warfare. Sama-sama bilang sama saya, peperangan rohani itu nyata. Sama-sama bilang sama saya, peperangan rohani itu nyata. Tapi kita dilahirkan untuk jadi pemenang. Amin. Ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. Efesus pasal 6. Ayat 10 sampai 18. Akhirnya. Sama-sama bilang sama saya, akhirnya. The end of the day, it's about the finish line. Pada akhirnya bukan soal how you started, but how you finish it. Hidup ini bukan bagaimana kita memulai. Paulus bilang, jangan kita memulai dengan roh, tapi mengakhiri dengan daging. Alkitab bilang, finally, akhirnya. Mau ada tantangan, mau ada masalah, mau ada badai, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sama-sama bilang, saya harus kuat. Penuh dengan Roh Kudus, berbicara bahasa roh, amin, dahsyat luar biasa, tapi kita harus kuat. Melayani Tuhan luar biasa, tapi kita harus kuat. Ikut cell group itu bagus, tapi ujung-ujungnya kita harus kuat. Di cell group ada yang bikin emosi nggak? Di pelayanan ada yang suka bikin emosi nggak?
Gimana saya nggak emosi? Pendeta di pelayanan, suami saya digangguin sama orang pelayanan juga. Darah Yesus. Bahaya itu Bu. Oh ini ibadah bapak-bapak khusus. Ada banyak yang mukanya kayak ibu-ibu. Bu. Udah 3 kali dipanggil baru ya. Itu pendeta yang panggil. Gimana kalau laki lu yang panggil? Suka bikin emosi aja. Bu. Suami suka bikin emosi gak Bu? Boleh gak agak diplomasi sedikit? Jangan terlalu jujur gitu Bu. Kadang-kadang jujur kita bikin masalah Bu. Kan suami pas denger gitu. Ibu bilang iya. Langsung dia gini. Minggu depan gue gak mau balik lagi gereja ini. Pendetanya gila bener ini. Pak. Sama-sama laki-laki kita harus saling menjaga perasaan Pak. Pak. Ibu-ibu suka bikin emosi gak Pak? Lihat tuh. Siapa yang bilang tidak? Diinjek kakinya sama bininya. Lu bilang apa? Tidak. Jadi dalam hidup ini ada masalah itu biasa. Boleh gak sih jadi orang yang gak sensian gitu? Boleh gak jadi orang tuh yang gak getas gitu? Yang kayaknya kesenggol sedikit pecah, kesenggol sedikit kacau, kesenggol sedikit stres gitu. Boleh gak jadi orang lebih tangguh gitu? Kalau gak tinggal di hutan sana. Di Pulau Moyo sana. Tahu Pulau Moyo? Tempat dulu Lady Di di situ tuh. Ya, kan? Jadi yang saya mau jelaskan buat saudara, wherever you are, tantangan selalu ada. The end of the day saya harus kuat. Saya pikir jemaat ada yang bilang amin. Aduh. Ini kalau di gereja saya pulang. Percuma saya khotbah gak ada yang bilang amin coba. Tolong catat ya Pak nomor sepatu berapa sama alamat Pak, saya kirim Pak. Jadi yang saya mau ingatkan buat setiap saudara, masalah itu biasa. Sama-sama bilang sama saya, masalah itu biasa. Bilang sama sebelah saudara, masalah itu biasa. Waiter. Pulang gereja, bapak-bapak datangin saya sambil nangis. Dia bilang, pendeta, saya punya masalah. Saya tetap bapak itu, saya bilang, saya juga Pak. Nama bapak siapa sih kalau saya ketik di Google? Belum tentu nama bapak lebih banyak daripada nama saya Pak. Jadi, ya saya mau bilang sama saudara, masalah itu biasa. Tapi di tengah masalah Tuhan mau membuat kita meningkat. Tapi di tengah masalah setan mau buat kita jatuh. Makanya Alkitab bilang the end of the day finally hendaklah kamu kuat. Kenapa orang bercerai? Tidak kuat. Kenapa adik-adik muda melakukan hubungan seks sebelum nikah? Tidak kuat. Gak mungkin kita tanya, Dek, kenapa kamu lakukan hubungan seks sebelum nikah? Cita-cita saya, pendeta. Dari kecil mimpi saya, ya Tuhan, itulah doaku. Gak usah ketawa, lu sadar. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ketawa sih gak apa-apa. Kamu lagi yang masih muda. Genitnya minta ampun lu. Bu. Kenapa suami selingkuh Bu? Gatal dia pada hei. Ngomong sembarang. Kenapa suami selingkuh? Tidak kuat. Gak mungkin kan? Kamu kenapa selingkuh? Kan gini. Waktu aku tinggal masih di kampung, gak ada yang selingkuh di kampung itu. Aku mau jadi penerobos.
Karena pendeta sedang berkhotbah, let us become breakthrough. Nah gitu kan. Jadi penerobos. Nah saya mau jadi penerobos satu-satunya yang pertama kali menerobos di kampung kita ada perselingkuhan. Wow. Itu namanya kepukul di otak. Kenapa orang keluar dari gereja? Intinya cuma satu. Ada yang bilang, ya tapi pendetanya. Nah buktinya di gereja itu banyak yang diberkati kok. Yang keluar ya keluar aja. Betul nggak? Di gereja yang sama ada orang ngomong tentang pendeta satu jeleknya minta ampun. Tapi di gereja yang sama ada orang kalau ngomong tentang pendeta itu pasti nangis. Karena dia ngalamin lawatan Tuhan yang luar biasa. Ngerti nggak maksud saya? Jadi sebetulnya persoalan cuma satu. Kenapa orang kenapa orang keluar dari gereja nggak bisa tahan? Jawabannya karena tidak kuat. Sama-sama bilang sama saya harus kuat. Bu, ada masalah sama suami? Tapi engkau harus kuat. Jangan sebarang curhat sama orang. Nanti dapat nasihat yang enggak. Curhat yang paling baik sama suami. Enggak mungkin diceritain lagi kemana-mana. Karena suami dengerin aja belum tentu kok. Iya kan? Kan kalau kita cerita sama orang bu, bisa diceritain lagi kemana-mana. Tahu nggak? Ibu mana? Ibu si Tinja, kenapa dia? Itu kan, Tapi kalau ibu cerita sama suami bu, suami itu tenang. Ya udahlah, serahin pada Tuhan lah, serahin pada Tuhan. Tapi nanti seminggu kemudian kita bilang, itu tuh yang saya cerita. Yang mana? Yang saya... Sama-sama bilang saya harus kuat. Pak, ada masalah di kerjaan pak? Ada masalah sama istri pak? Terserahlah mau ada atau enggak pak. Pokoknya harus kuat pak. Ada adik-adik muda yang lagi pacaran enggak? Kalau enggak angkat tangan pasti putus loh malam ini. Lihat aja. Mau nyoba sama pendeta boleh di gereja nih, rumah Tuhan penuh kemuliaan nih. Representative of Christ Kingdom ini nama gereja ini nih. Jangan main-main saudara-saudara. Mau coba silahkan terserah. Tapi jangan nyesel ya, malam tahun baru nyesel, ntar lihat aja nih. Siapa di sini yang udah punya pacar? Tolong angkat tangan. Yang gak angkat tangan pasti putus malam ini. Dia kata, nggak mungkin. Pas diputusin, darah Yesus bener lu gitu. Persoalannya bukan pendeta bos, persoalannya ini rumah Tuhan, namanya representative of Christ Kingdom. Ini bukan gereja bos, ini adalah kantor luar biasa dari kerajaan Allah bos. Jangan main-main bos. Ini kedubes kerajaan sorga ini bos. Saya mau tanya saudara sekali lagi, saya kasih kesempatan aja, mau kepala batu silahkan. Kau tuai apa yang kau tabur bos. Siapa di sini yang udah pacaran? Nah, saya mau tanya sama yang tadi barusan angkat tangan. Kamu pacaran ada masalah nggak? Jawab dong. Kamu pacaran ada masalah nggak? Hah? Ada kan? Kamu bisa bayangin nggak? Apalagi yang belum pacaran coba. Kamu tuh harus kuat. At least badai apapun kamu masih punya pacar. Nah mereka. Setiap kali nyanyi I love you Lord, gak ada yang lain di hatiku. Karena memang belum. Aduh. Jadi hidup ini masalah itu biasa. Sama-sama bilang saya harus kuat. Kemarin ada orang nanya sama saya gini, pendeta, 2026 kata ahli-ahli kesehatan akan kacau. Ahli-ahli ekonomi bilang ekonomi kacau. Ahli humanis bilang manusia semakin rusak. Ahli ini bilang ini, ahli ini bilang intinya 2026 gak ada berita baik. Saya cuma mau bilang mau ada berita baik, mau ada berita buruk, kita tetap kuat karena kita tahu jika Allah di pihak kita tidak dapat melawan kita.
Pokoknya kita pegang firman Tuhan. Selama saya tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup saya akan diberkati. Saya tidak akan turun tapi naik. Tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Yang berkati kita bukan sistem dunia ini. Yang berkati kita sorga dan pemiliknya. Katakan amin. Sama-sama bilang, yang berkati saya adalah sorga. Sorga bisa krisis. Sorga bisa devaluasi. Sorga selalu akan ada untuk kita dan memastikan kita aman dalam perlindungannya. Itu jamnya di stopin dulu. Karena saya belum mulai khotbah. Khotbahnya 45 menit. Baca Alkitab ini saya sekarang. Ini kan belum selesai baca Alkitab ya toh. Ini kebaktian terakhir nggak? Ya udah sampai malam lah kan. Aduh. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Perang tanpa perlengkapan senjata namanya nekat. Namanya apa saudara? Nekat. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sama-sama bilang sama saya harus bertahan. Karena saya dilahirkan untuk menjadi pemenang. I'm born to be winners. Ayat 12 bilang, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi dalam iman Kristen kita tahu ada faktor X. Apa itu saudara? Faktor X. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Kalau Alkitab bilang setan ada, artinya setan ada. Ada 3 kelompok orang. Yang pertama, orang-orang yang bilang setan itu nggak ada. Ada orang-orang yang percaya setan ada, takutnya minta ampun. Setiap kali bunyi apa? Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Tuhan setan. Ada orang yang takut banget gitu sama setan. Jadi yang pertama ada kelompok yang tidak percaya setan. Yang kedua kelompok yang percaya setan tapi ketakutan. Tapi yang ketiga, ini jemaat Gereja Bethel Indonesia Rock yang ada di Bali ini. Di lembah pujian ini, pas di lembahnya. Kita percaya setan ada, tapi kita juga percaya roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dunia ini. Ini katakan apa selanjutnya? Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Sama-sama bilang sama saya, ada waktunya saya bertahan. Ada waktunya saya mengadakan perlawanan. Dikatakan apa? Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Tapi setelah mengadakan perlawanan, kata Alkitab, tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Seringkali titik yang the most dangerous part, titik yang paling berbahaya dalam iman Kristen kita, setelah kita merebut kemenangan besar, tiba-tiba kita menjadi sombong. Tiba-tiba kita menjadi orang yang berpikir it's all about me. Saudara ingat Elia. Titik yang paling berbahaya dalam hidup Elia bukan ketika dia menghadapi 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera. Tapi titik yang paling berbahaya justru setelah dia mengalahkannya. Itu sebabnya dia pengen mati. Itu sebabnya dia bilang tinggal aku seorang diri. Karena dia merasa it's only me can face all of it. Tapi hari ini saya mau bilang, iblis 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu mengadakan peperangan. Kalau iblis tidak menyerang kita karena dia sedang menunggu waktu yang baik. Satu-satunya sifat baik yang iblis miliki. Ini Gilbert dari tadi iblis yang dia pikirin. Satu-satunya sifat baik yang iblis miliki, dia tidak pernah menyerah. Jadi kalau kita menyerah, kita lebih bego dari iblis, saudara.
tahu nggak dia nggak mungkin menang sama Yesus? Tahu, dia menyerah nggak? Enggak. Dia tetap datang dalam bentuk ular. Saudara tahu kenapa dia datang dalam bentuk ular? Kalau dia datang dalam bentuk manusia kayak gini, kelihatan kakinya totofore begitu gemetar. Jadi dia datang dalam bentuk ular, kan nggak ada kakinya kan? Cuman buntut di belakang goyang-goyang gitu. Ada opak kaget, gigi palsunya copot. Jika engkau anak Allah, robah batu ini menjadi roti. Tiba-tiba Yesus bilang apa? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara tahu nggak pikirannya setan apa? Mampus kan, gue udah bilang apa, nggak mungkin menang gue. Dia sebetulnya udah nggak pede gitu. Cuman dia nggak pernah menyerah. Jadi jangan saudara pikir kalau saudara udah bawa Alkitab, saudara pakai kalung salib 1,5 meter gitu. Lalu iblis waduh. Saudara yang tadinya belum dibaptis bahasa roh, sekarang udah dibaptis Roh Kudus, sudah berbicara dalam penyembahan. Bukan berarti kita udah dibaptis dia. Waduh, berat deh. 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Alkitab bilang apa? Berjaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Alkitab bilang apa? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis gak perlu ruangan besar. Ada celah kecil kita buka. Dengan kepahitan, dengan kekecewaan, dengan kebencian, dengan kedendaman, dengan kesombongan, dia akan masuk membelenggu semuanya kita. Sama-sama bilang sama saya harus hati-hati. Karena Tuhan persiapkan hal yang besar buat saya. Kalau saudara lihat dalam Wahyu pasal 20 dikatakan Tuhan persiapkan kita untuk memerintah bersama dengan dia dalam kemuliaan. Bos, masih ada orang Kristen yang berdoa, Tuhan izinkan saya masuk surga walaupun hanya gubuk, Tuhan yang penting surga. Itu nyusahin Tuhan. Tuhan harus pesen gubuk dari Tasikmalaya datangin ke surga. Karena Alkitab bilang in my father's house there is many mansion. Bos mansion. Gak ada mansion tipe 21. Alkitab gak bilang di rumah bapakku banyak rumah kos-kosan, ada 17 pintu, 18 pintu. Salah satu pintunya lu masuk di situ. In my father's house there is many mansion. Kalau dia yakin dia pasti masuk, dia bilang amin. Cuman kayak ini. Gua mansion. Di Bali aja rumah gua kebanjiran. Bos, rancangan Tuhan dahsyat. Kalau kita lewati proses yang besar, dalam hidup saya percaya, makin berat sebuah proses, hasilnya makin luar biasa. Saya ajak saudara berpikir yang logik-logik aja ya saudara. Ujian untuk sekolah jadi hansip. Sama ujian sekolah untuk jadi jenderal, kira-kira mana lebih susah? Hansip. Kira-kira ujian untuk sekolah jadi hansip. Emang hansip ada sekolahnya pendeta? Ada. 2 hari. Sama ujian sekolah menjadi jenderal, mana lebih sulit? Bos, kita bukan hanya asal masuk surga bos. Kita akan memerintah bersama Kristus dalam kemuliaannya. Amin. Coba lihat. Jadi berdirilah tegap. Yes. Berikat pinggangan kebenaran dan berbaju silahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera.
dalam segala keadaan. Sama-sama bilang sama saya, dalam segala situasi. Dalam keadaan menyenangkan atau dalam keadaan yang mengancam sekalipun. Ayat Alkitab bilang pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan. Sama-sama bilang sama saya, memadamkan. Kita nggak bisa hentikan penyerangan, tapi kita bisa padamkan setiap penyerangan. Nggak usah kita menangis dan bilang, pendeta saya itu semenjak pelayanan ada yang fitnah saya, ada saja yang ngomongin saya, ada saja yang sakiti saya, ada saja yang kecewakan saya. Kita tidak bisa tahan segala serangan, tapi kita bisa padamkan setiap serangan. Serangannya akan datang, tapi tidak akan menyusahkan kita. Kita akan tetap bersyukur, kita tetap akan bersorak-sorai, kita akan beriman bahwa Tuhan roba kutuk menjadi berkat. Sama-sama bilang memadamkan. Sama-sama bilang memadamkan. Jadi kalau ada orang fitnah saudara, ada orang hianati saudara, ada orang curangin saudara, ada orang tipu saudara, ada orang tusuk saudara dari belakang, yang saudara katakan padam. Sama-sama bilang padam. Sama-sama bilang padam. Jangan malah bilang mampus dah gua, mampus dah gua, mampus dah gua. Jangan. Karena kitanya lewati semuanya akan menjadi lebih dahsyat. Tapi serangannya akan makin lama makin padam. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan Alkitab jelas bilang memadamkan semua panah api dari si jahat. Berarti si jahat serang dengan apa? Panah api. Panah api artinya apa? Mau menghancurkan, mau membunuh, mau menyengsarakan. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan. Makanya Alkitab bilang apa? Baca sama-sama 1, 2, 3. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Makanya saya catat di sini sederhana. Klik. Living a life of readiness. Sama-sama bilang sama saya harus siap. Sama-sama bilang sama saya harus siap. Siap apa? Siap menyambut Yesus kau datang. Siap apa? Siap untuk melihat janji-janji Tuhan digenapi. Siap untuk apa? Memadamkan setiap serangan panah api dari si jahat. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang siap. Saya tuh lahir dari Papa Ambon, Manado, Jerman. Mama saya Belanda, Jerman, Polandia. Ini semua daerah penjajahan semua. Ambon, Manado. Kalau marah sama anak gak pernah. Bu, jangan begitu. Gak pernah. Bertak aja. Bertak aja. Kita gak kenal istilah kepahitan. Coba aja kita ngomong sama papa. Pak, kalau papa buat kasar begitu kita kepahitan. Ditendang saudara-saudara. Mama saya Belanda, Jerman, Polandia. Jadi 6 daerah yang keras itu dikumpul jadi satu, muncul makhluk di depan saudara ini. 2025 udah gak keluar stok kayak begini lagi saudara. Jadi dari kecil saya udah mesti belajar karate. Jadi saya dari kecil belajar karate. Lalu saya ingat karena papa saya tuh karatenya Black Panther, full body contact pertama. Kakak perempuan saya Inkai, saya Lemkari. Jadi kita latihan. Jadi kalau istirahat namanya yame. Dan istirahat nggak boleh begini-begini, nggak boleh. Jadi harus benar-benar posisinya tegap. Lalu simpainya gurunya, dia bilang yame. Terus dia jalan. Kadang-kala dia tendang perut kita, bletak gitu. Dan dia tendang benar. Apalagi kalau kita udah ban hijau waktu itu, dia tendang benar, bletak gitu. Nah, kalau kita nggak siap kita pasti jatuh. Jadi kuncinya bukan berapa kerasnya tendangan, tapi kuncinya siapnya. Kadangkala dia tendang kaki kita, pletak aja. Dan ada aja yang jatuh gitu kalau dia berdirinya begini aja. Ya udah, bertak jatuh. Habis itu dia suruh namanya gedan barai.
Gedan bala eits. Terus kita begini. Kan biasa kan masih kecil kita suka begini, sembarang-sembarang kan. Ini enggak, harus benar. Dan sama dia tendang perutnya. Tiba-tiba dia tendang tangan kita. Kadang-kadang tangan kita gini kan. Nah ini memang untuk penjagaan kan. Dia tendang beletak. Kadang-kadang dia tendang kaki belakang kita. Selama kita siap, kita aman. Kadangkala bukan serangan iblis yang berat. Kadangkala kitanya nggak siap. Sama-sama bilang saya harus siap. Karena selama kita siap, kita akan melihat hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan pikir apa yang akan terjadi 2026. Selama kita siap, kita tidak akan turun tapi naik. Kita tidak jadi ekor, kita akan menjadi kepala. Apa yang mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, itu Tuhan sediakan buat kita yang mengasihi Dia. Katakan amin. Nah, saya catat di sini peperangan rohani itu nyata. Dan memang ada. Suka nggak suka, Kristen atau nggak Kristen, diurapi atau tidak diurapi, peperangan rohani itu nyata dan memang ada. Klik. Nah, saya simpulkan, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, setiap orang percaya harus menghadapi peperangan rohani. Kalau saya tanya sama saya, why? Karena God has a great purpose in our life. Tetapi iblis, dia cuma mau hancurin kita. Dia cuma mau buat rumah tanggamu berantakan. Dia cuma mau hidupmu keluar dari pelayanan. Tetapi tuh setan tahu persis, selama hidupmu setia, engkau akan lihat perkara dahsyat. Sama-sama bilang, kalau saya setia, saya akan lihat perkara dahsyat. Alkitab bilang apa Pak? Jerih payah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Klik. Selanjutnya saya pelajari, kita harus sangat waspada. Karena iblis selalu memainkan yang saya sebut unfair game. Apa itu unfair game? Klik. Saya catat di sini. 2 Korintus 11 ayat 14, hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun, apa saudara? Sama-sama bilang sama saya menyamar. Sama-sama bilang sama saya menyamar. Saya ketemu banyak orang selingkuh aja dia pikir Tuhan yang kirim. Saya selama sama istri saya itu pendeta, kita tuh kayak nggak bahagia gitu pendeta, kayaknya hidup saya tertekan terus. Tapi Tuhan mungkin tahu penderitaan saya, Tuhan kirim seorang wanita pendoa pendeta, pendoa dia untuk menguatkan saya. Ya akhirnya kita semakin dekat, pendoa. Saya bilang kadang-kadang setan juga bisa kirim pendoa. Iya, ada orang yang bilang sama saya, pendeta, saya sama istri saya tuh udah mau keluar dari pelayanan pendeta. Tapi puji Tuhan, saya dekat sama yang ini. Betul sih ada salah lah pendeta, salah. Tapi Tuhan tuh pulihkan hidup saya lewat dia pendeta. Saya bilang, Pak, bukan Tuhan yang kirim, setan. Sampai sekarang saya gak lihat dia di gereja lagi. Gak tahu dia sakit hati sama saya atau dia udah mati. Siapa tahu. Dan saya nggak pernah lihat dia lagi, ya kan? Tapi yang saya mau jelaskan buat saudara, ada banyak orang ngerasa saya pakai narkoba, saya tahu salah. Tapi mau diapain pendeta? At least saya bisa kontrol diri saya gitu. Saya jadi LGBT, saya tahu saya salah gitu pendeta. Tapi ya saya LGBT yang tiap pagi tetap penyembahan. Ada yang bilang sama saya walaupun LGBT pendeta, setiap pagi saya nonton Semanggi. Darah Yesus. Saya kebetulan ada program di YouTube namanya Semangat Pagi, Semanggi. Dia nonton saya. Terus semenjak nonton, gimana? Ya makin dekat saya sama pasangan saya. Saya sampai puasa 3 hari, Tuhan, dosa saya apa sampai begini. Saya gini, intinya iblis itu ahli dalam membuat false comfort. Apa saudara? False comfort. Rasa nyaman semu. Saya itu pendeta tahu sih, saya nggak boleh ngerokok gitu.
Tapi saya tuh kalau misalnya pulang gereja gitu ya, pas saya ngerokok tuh saya rasa kayak tenang gitu. Kayak sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Saya kan khotbah di mimbar udah lama. Jadi dari cara ketawa saudara saya udah tahu siapa pelaku, siapa yang lepas gitu kan, ketawanya gini. Nah itu yang lepas itu. Tapi aku tanya staccato gitu, kalau kata orang musik bilang staccato. Nah itu ada beban tuh dia, kayaknya gua tuh. Iblis ahli dalam menjalankan apa? False comfort. Rasa nyaman palsu. Betul sih pendeta, saya belum bisa lepas judi gitu. Tapi setiap kali saya doa menang. Dan saya udah janji sama Tuhan kalau menang uang judi nggak perpuluhan, 50% saya berikan. Dan kebetulan gereja tempat saya itu lagi membangun, jadi pas gitu. Ya mungkin cara Tuhan memberkati lewat judi saya itu. Coba gila nggak itu? Gak usah ketawa, soalnya bikin hati saya sakit. Nggak apa-apa saya ngomong apa adanya ya saudara ya. Persoalannya itu ada banyak orang gitu. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Istri saya itu cerewet pendeta. Saya tahu nempeleng istri itu salah. Tapi kalau saya nggak tempeleng dia berisik terus. Waktu saya tempeleng kayak dia rasakan hadirat Tuhan. Jadi saya tempeleng dia dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus pendeta. Pak, mesti berubah loh. Baptis ulang Pak, pakai minyak panas Pak. Biar melepuh itu sekalian Pak. Karena iblis menjalankan yang namanya apa saudara? Unfair game. Dia menyamar sebagai malaikat terang. Perbuatan salah kita anggap tuntunan Tuhan yang membantu dalam hal tertentu. Saya percaya tujuan yang baik harus dijalankan dengan jalan yang baik. Jangan jadi Robin Hood Kristen. Jangan jadi apa saudara? Robin Hood. Nolong orang dengan hasil merampok. Jalannya Tuhan akan menuntun kita pada tujuannya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tujuan Tuhan harus saya jalani dengan jalan Tuhan. Jangan bilang Tuhan pokoknya tunggu saya di ujung, saya pakai jalan saya sendiri pokoknya nyampe. Musa bilang kalau Tuhan tidak menyertai aku tidak akan berangkat. Dengan lain kata hanya dengan cara Tuhan aku akan mencapai tujuan Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Lanjut. Matius 13 ayat 25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum lalu pergi. Waktu semua orang tidak berjaga. Klik. Aha. Iblis menyerang orang percaya dengan memakai siapa saudara? Orang. Iblis pernah nggak datang dengan gaya iblisnya? Rambutnya gondrong, giginya gondrong. I will drink your blood. Itu iblis kampungan. Iblis kayak gitu udah nggak ganggu orang lagi zaman sekarang, nggak bisa menangkan orang. Tapi iblis yang pakai hak tinggi, bibirnya ada glitter gitu, berminyak. Orang-orang pada ketawa, ada satu bapak diem aja. Saya sih nggak boleh suuzon, cuman ya dari pengalaman pelayanan sih kayaknya begitu-begitu korban itu. Jadi iblis menyamar dengan memakai siapa saudara? Orang. Bilang sama sebelah saudara, kamu orang bukan? Jangan mau dipakai setan. Sorry ya saya kalau ngomong apa adanya. Orang gereja bisa dipakai setan nggak? Yakin ya saudara ya?
Kita kayaknya satu roh. Sama-sama gereja Bethel Indonesia. Hidup gereja Bethel Indonesia. Kalau gereja lain suka gak percaya. Oh kalau kita udah Kristen gak mungkin kita dipakai setan. Kenyataannya banyak. Banyak orang keluar dari gereja bukan karena setan. Banyak orang keluar dari gereja sudah tahu kenapa. Bilang sama sebelah saudara, karena lu. Lu suka ngomongin orang pinjam duit gak balik. Tapi saya nggak tahu Bali, Jakarta itu cerita Jakarta. Orang Bali sih kelihatan penuh-penuh urapan semua di sini dasarnya. Iblis menyerang orang percaya dengan memakai apa saudara? Orang. Yuk angkat tangan bilang, saya tidak mau dipakai setan. Saya mau dipakai Tuhan. Untuk bawa damai, untuk beri semangat, untuk beri kekuatan, untuk menghadirkan sukacita, kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Iblis menyerang orang percaya dengan memakai orang. Satu, dalam pergaulan. Dua, apa? Dalam keluarga. Bu, ini pertanyaan agak sensitif, Bu. Jawabnya pelan-pelan ya, Bu ya. Suami bisa dipakai setan gak, Bu? Jangan keras-keras, Bu. Nanti suami Ibu marah sama saya. Bu, suami bisa dipakai setan gak? Bisa. Bu, ini lebih sensitif lagi nih Bu. Mertua bisa dipakai setan gak Bu? Selalu. Dosa lu. Pak, istri bisa dipakai setan gak Pak? Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saya takut ada sepatu yang melayang plus. Sepatu ibu-ibu kan tajam ujungnya. Waktu udah habis lagi, saya masih berisik aja di sini. Apa-apa saya lanjutin dikit ya. Saya ulangi sekali lagi. Orang itu bisa dipakai setan. Tapi yang paling penting jangan dia dipakai setan, lu juga dipakai setan. Karena tugas kita memadamkan. Sama-sama bilang tugas saya memadamkan. Bilang sama sebelah saudara jangan nular ya. Nah lanjut. Iblis menyerang orang percaya dengan memakai orang dalam apa? Ini saya nggak usah kupas nanti banyak yang tersinggung lah. Ya. Dalam pelayanan ada orang yang bisa dipakai setan. Diam lebih baik lah. Dalam pelayanan ada orang bisa dipakai setan nggak? Menghasut. Udah tahu belum? Ada orang karunia itu menghasut gitu. Banyak gereja pecah bukan karena setan. Kita usul dalam nama Yesus, setan yang memecahkan gereja sampai setan bilang, bukan gua, dia ini. Dalam pelayanan tidak boleh ada penjilat. Tidak boleh ada orang tukang cari muka. Tidak boleh ada jadi orang yang tukang menghasut. Alkitab bilang berbahagia orang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah. Klik. Saya akhiri dengan ini ya. Adapun serangan iblis. Satu. Agar kita tidak fokus pada hal-hal yang positif dan menjadi orang yang gregetan. Mau ada tantangan apapun fokus kita Tuhan aja. Sama-sama bilang sama saya, fokus saya Tuhan aja. Amin. Ingat aja Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita gregetan itu artinya bukan dari Tuhan. Sama-sama bilang saya harus santai. Saya harus serahkan pada Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dua. Waktu saya udah habis jadi saya buru-buru ya. Ini ada 22 hal tentang serangan setan. Dua. Serangan iblis agar kita kembali pada kesalahan yang sudah lalu harus berlalu. Ke depan ada banyak hal dahsyat yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Paulus bilang apa yang dulu kuanggap kebanggaan sekarang kuanggap sampah. Karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku jauh lebih mulia dari segalanya. Yang ketiga, agar kita dingin,
dan tawar dengan Tuhan dalam hal-hal rohani. Dulu waktu kita baru bertobat, dengar kata pelayanan aja, mau pelayanan hari Sabtu, hari Senin kita udah semangat. Tapi sekarang pelayanan hari Sabtu, Minggu baru ingat, astaga, kemarin saya pelayanan tuh mestinya, astaga lupa. Roh kita harus selalu menyala-nyala. Mau kita lagi kurang sehat, mau kita lagi sakit, mau kita lagi capek. Tapi ingat Tuhan, kita berglori, kita bersemangat. Tuhan kekuatan kita dalam segala hal. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Adapun serangan iblis, agar kita kompromi dengan dosa. Lagu tadi bilang apa? Tidak ada kompromi lagi. Katakan ya bila ya, katakan tidak bila tidak. Alkitab bilang apa? Terang dan gelap tidak pernah bisa bersatu. Alkitab bilang apa? Kamu ada di dunia tapi kamu bukan berasal dari dunia. Anak Tuhan kadangkala dianggap sombong. Anak-anak Tuhan kadangkala dianggap punya dunia sendiri. Tetapi kita tidak bisa kompromi. Hidup kita harus jadi berkat, amin. Tapi kita tidak bisa kompromi. Di bawah kolong langit ini tidak nama lain oleh manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Kita tak percaya orang mau bilang apapun. Kita tetap hidup pada kebenaran. Karena selama kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Beri tepuk tangan yang meriah. Selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus luar biasa. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersabda percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Semua katakan aku punya Tuhan yang besar. GBI Rock Lembah Pujian, kita punya Tuhan yang besar. Pastikan kita siap. Pastikan kita pandang Yesus. Imanku percaya. Ku terima sekarang kemenangan. Sore ini kita akan terima tubuh dan darah Kristus sebagai bagian dari hari Minggu terakhir di tahun 2025. Semua ada karena Tuhan itu baik. Semua bisa terjadi karena darahnya sudah tertumpah. Semua bisa terjadi karena korbannya sempurna di atas kayu salib. Yesus bilang sudah selesai. Kalau Yesus bilang sudah selesai, artinya sudah selesai. Sama-sama bilang sudah selesai. Harga dosa saya sudah selesai, harga pemberontakan saya, harga segala kekecewaan saya, harga penyakit saya sudah diselesaikan. Pastikan kita tetap siap, pastikan kita tetap semangat, pastikan kita tetap kuat. Kita tidak dilahirkan untuk menderita. We are born to be winners. Aku punya Tuhan yang besar.